Nah, makanya kamu tuh terima aja uang ini. Tapi kamu ikut aku sekarang. Nggak semua orang bisa dibeli dengan uang. Ya emang nggak semua orang bisa dibeli dengan uang. Tapi siapa sih yang nggak mau sama uang? Udahlah, kamu tuh nggak usah munafik. Semua orang tuh pasti butuh uang. Ya, saya setuju semua orang butuh uang. Tapi saya nggak mau juga uang dari kamu itu. Di sini udah nggak ada sama sekali botol-botol bekas. Pasti sudah dicari sama teman-teman yang lain. Cari di mana lagi ya? Botol-botol bekas, kardus-kardus bekas. Buat aku jual, buat aku beli makanan. Mau makan aja susah. Cari kardusnya susah juga. Ini akibat kesiangan aku bangun. Kalau aku bangun pagi-pagi nggak bakalan nih ketinggalan kayak gini. Pasti dapat lebih banyak nih. Paling jam-jam segini aku sudah nimbang barang. Tapi untuk saat ini masih kosong. Jalan aja deh. Siapa tahu masih ada orang-orang yang mau buang kardus bekasnya. Rezeki itu nggak akan kemana. Rezeki itu sudah ada masing-masing. Nggak bakal ketukar. Gimana ya? Biar caranya aku tuh nggak jadi dijodohin sama laki-laki kurang ajar tuh seperti dia. Suka mainin cewek lagi. Kenapa sih kakak itu bisa-bisanya ngejodohin aku sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab seperti dia? Padahal kan aku bisa cari yang lebih baik dari dia, yang lebih mapan. Duh, bikin beban pikiranku ini tambah berat deh. Mana masih ngurusin kerjaan, sekarang muncul masalah seperti ini. Duh, bingung banget deh gimana ya caranya biar aku tuh nggak jadi dijodohin sama laki-laki itu. Lagian kakak juga sih, ngapain coba jodoh-jodohin aku segala. Padahal kan aku udah besar, aku bisa cari pilihanku sendiri. Dan juga di dunia ini laki-laki itu nggak cuma dia, masih ada yang lebih mapan dari dia. Duh, gimana ya? Aku harus cari cara nih, biar aku tuh nggak jadi dijodohin sama laki-laki itu. Tapi apa ya? Oh, aku tahu. Kenapa aku gak minta saran aja sama Tata? Sedangkan dia kan lebih pengalaman dalam percintaan. Ya, benar. Berarti aku harus ke salonnya Tata dong sekarang. Udah buka belum ya? Harusnya setengah jam lagi nih buka. Astaga.
Ini sandal pakai copot segala. Bukan copot sih, putus. Bakal kepanasan lagi deh kaki aku ini. Ada kawat gak ya buat aku ngikat? Pas banget. Masih belum menemukan barang-barang. Udah sendal putus. Ada apa, Mbak? Kenapa liatin saya seperti itu? Kamu bisa berdiri dulu nggak? Boleh juga. Apanya yang boleh juga, Mbak? Mbak nggak bermaksud aneh-aneh kan? Di sini ada uang 15 juta. Kamu mau uang ini? Enggak. Saya nggak mau uang itu. Pasti ada udah di balik batu ya uang itu. Nggak mungkin. Orang secara percuma mau memberikan uang sebesar 15 juta. Atau jangan-jangan kamu adalah orang penjual organ tubuh ya? Emang kamu pikir aku terlihat begitu jahat? Sekarang wajah polos, wajah yang sangat baik itu tidak bisa mencerminkan sifat manusia. Sedari dulunya manusia itu jahat. Kamu ini apa-apaan sih? Udahlah, jangan seuzon dulu. Aku tahu kamu tuh lagi butuh uang kan sekarang untuk bertahan hidup, ya kan? Enggak juga. Buktinya, kamu aja nggak mampu untuk beli sandal baru. Lantas kenapa? Ya udah, makanya kamu tuh terima aja uang ini. Tapi kamu ikut aku sekarang. Gak semua orang bisa dibeli dengan uang. Ya emang gak semua orang bisa dibeli dengan uang. Tapi siapa sih yang gak mau sama uang? Udahlah, kamu tuh gak usah munafik. Semua orang tuh pasti butuh uang. Ya, saya setuju semua orang butuh uang. Tapi saya nggak mau juga uang dari kamu itu. Kenapa? Aku nggak akan berbuat aneh-aneh terhadap kamu. Kamu cukup ikut aku ke salon dan menemui kakak aku. Setelah itu urusan kita selesai. Untuk apa? Panjang ceritanya kalau aku ceritakan sekarang. Dengan uang segitu kamu bisa menyewa aktor, model. Kenapa saya? Pasti kamu mau berbuat macam-macam kan? Pikiranmu tuh selalu negatif ya terhadap aku. Padahal aku tuh cuma datang ke sini ingin memberi uang terhadap kamu dan kamu hanya aku kerjakan sebentar kok. Yakin cuma seperti itu. Jangan mentang-mentang kita seorang gelandangan, seorang pemulung di jalanan. Orang kaya bisa membeli kita dengan semudahnya. Tapi aku heran. Uang sebanyak itu kamu bisa menyewa orang yang lain yang lebih ganteng, yang lebih profesional. Kenapa harus pemulung seperti saya? Udah deh, kamu tuh nggak usah banyak tanya. Yang terpenting sekarang kamu terima uang ini dan sekarang kamu ikut aku. Udah, yuk kamu tuh nggak usah berpikir panjang lebar. Aku tuh nggak akan ngapa-ngapain kamu. Oke, kalau kayak gitu, nih. Lebih baik uang kamu kasihkan ke teman-teman aku yang ada di TPA. Kamu yakin mau Iya. ikut aku secara cuma-cuma? Ya, Kamu nggak butuh uang ini? apalah artinya uang? Bagi aku, uang bisa dicari. Dan aku juga sudah bosan dengan uang. Orang seperti kamu bosan dengan uang? Kalau kamu masih banyak tanya, aku akan pergi. Enggak. Aku nggak nanya-nanya lagi kok. Yaudah, kita langsung ke salon temen aku yuk.
Setelah kamu dari salon, kamu langsung ke rumahku ya. Iya, aku harus bagaimana? Kamu kasih tahu ya sama aku nanti. Iya, nanti aku jelasin. Permisi, Ta. Aduh. Mana si Tata? Ta? Ada apa, Mel? Sini, sini, sini. Duduk aja, nggak apa-apa kok. Kamu bawa siapa, Mel? Kamu bawa pemulung? Bawa tukang sampah? Iya, aku nemu gelandangan ini itu di tempat sampah sana tuh. Terus kamu ngapain bawa gelandangan ini ke sini, Mel? Dia itu bau, terus pasti banyak kumannya. Ih. Tata, kamu kan pernah bilang ke aku kalau fashion kamu itu sangat bagus dan luar biasa. Masa cuma makeover dia aja kamu nggak bisa? Hah? Kamu nyuruh aku makeover orang ini? Shh. Kamu tuh nggak usah banyak tanya, yang terpenting aku tuh nggak punya banyak waktu saat ini. Jadi mending kamu langsung makeover dia aja. Sekarang? Aku udah bilang aku nggak punya banyak waktu untuk saat ini. Kamu nemu di mana, Mel? Kamu serius? Ya, aku nemuin dia di tempat sampah. Kamu itu buat apa sih, Mel? Cari gelandangan seperti itu? Kamu itu ada-ada aja sih. Buat apaan juga sih kamu itu? Aku kan udah pernah cerita sama kamu, Tata. Masa kamu lupa sih? Oh iya, aku ngerti sekarang. Ya udah, karena aku memandang kamu sahabat, sekarang aku mau makeoverin dia. Ya udah deh, cepetan. Makeover sebagus mungkin, sekeren mungkin. Udah cepetan. Iya ya deh ya. Mas, ikut saya ya, Mas. Mas mandi dulu sekarang. Ya udah, ikut saya. Iya, ikut dia. Saya tunggu di sini aja. Semoga aja rencana kecilku ini bisa berhasil dan kakak nggak jadi jodohin aku sama laki-laki nggak bertanggung jawab seperti dia. Duh, kakak nih ngapain sih nelpon? Halo? Halo Mel, Kenapa kak? kamu ada di mana? Aku masih di salonnya si Tata. Cepat kamu pulang sekarang juga. Sekarang? Iya, kakak tunggu ya. Duh, kakak ini apa-apaan sih tiba-tiba banget nelpon nyuruh pulang. Dia masih lama nggak ya? Kesel banget deh. Kenapa hal seperti ini harus terjadi di kehidupan aku? Males banget. Aduh, gimana dong ini? Loh, kamu kok ngapain di sini? Terus gelandangan tadi itu siapa yang makeover? Tenang, udah ada yang ngurus di belakang. Kamu tenang aja dong. Kamu yakin asisten kamu tuh bisa meng-makeover gelandangan itu dengan baik, keren, bagus? Mel, kamu itu udah lama temenan sama aku, jadi kamu tenang aja. Karyawan aku itu udah terpilih, jadi kamu tenang aja. Pasti gelandangan itu keren. Jamin deh sama aku. Kalau Iya. kamu nggak suka, tinggal aku rubah. Ya awas aja ya, hasilnya mengecewakan. Kamu tahu nggak Tah, barusan kakak aku tuh nelpon, dia tuh suruh cepet-cepet aku pulang ke rumah. Kok bisa ya, Mel? Kakak kamu itu tega ngelakuin hal seperti itu sama kamu? Aku nggak tahu juga sih, yang pasti aku tuh nggak mau dijodohin sama kakak aku. Ya udah, kamu sabar aja. Permisi. Iya, Pak Adi.
Tata, Iya Pak. kamu tahu sekarang tanggal berapa? Iya tahu Pak, tanggal merah sekarang. Uangnya sudah ada semuanya? Uang ya? Saya belum ada uang Pak. Gimana kalau Pak Adi kasih keringanan Pak? Keringanan lagi? Tata, sesuai dengan perjanjian dari awal, kalau kamu sudah tidak mampu membayarnya, kamu ingat perjanjian kita. Kita mengadakan perjanjian bukan karena apa? Takut seperti ini, Tah. Kamu sudah 3 bulan tidak bisa membayar tanggungan kamu. Ya, sesuai dengan perjanjian, mau tidak mau, kamu harus menjadi istri saya. Hah? Gimana kalau minggu depan Pak? Minggu depan saya bayar lunas Pak. Minggu depan, Iya minggu depan Pak. saya sudah bosan mendengar perkataan itu. Oh ya. Jika kamu tidak bisa membayarnya, Pak Adi, minggu depannya Pak Adi, saya akan bayar semua utang saya Pak Adi. saya tidak mau mengundur-undur waktu lagi. Kalau kamu tetap tidak bisa bayar, besok kamu ikut saya ke pelaminan. Tenang Pak Adi, tenang. Jangan terburu-buru Pak. Gimana nih? Tolong aku dong. Aku juga takut tahu. Pak Adi, saya janji Pak. Saya janji saya akan bayar minggu depan lunas. Minggu depan. Ini nih, saya ada uang 15 juta di sini. Serius kamu Mel? 15 juta. Kamu yakin uang itu bisa melunasi tanggungan Tata? Emang tanggungan kamu berapa, Tah? Tanggungan Tata terhadap saya itu 700 juta. Apa? 700 juta? Benar. Kamu banyak banget tanggungannya, Tah. Aku nggak punya uang Mel. Terus gimana nih dong? Iya, sama. Aku juga nggak punya uang sebanyak itu, Tah. Pak Ade, Iya. minggu depan ya Pak Ade. Sudah saya katakan, saya tidak mau menunggu waktu yang terlalu lama. Apa salahnya sih kamu menjadi istri saya? Kalau kamu menjadi istri saya, kamu bakalan bahagia. Dan juga salon yang kamu tempati sekarang bisa menjadi 100% milik kamu. Iya Pak Adi, tapi lebih baiknya Pak Adi itu cari wanita lain Pak. Kalau bersama saya, Pak Adi itu kurang cocok Pak. Tapi kalau di luar sana itu masih banyak Pak. Yang cantik, yang wajahnya mulus, yang badannya pasti Pak Adi nemuin deh. Memang benar, wanita di luar sana banyak yang lebih cantik daripada kamu. Tapi yang aku mau hanya kamu. Iya Pak. Aduh Pak, baju saya Pak. Ya sudah, Tah. Mau tidak mau, kamu harus menjadi istri saya. Kenapa? Acaranya saya siapkan besok. Besok. Oh ya, kamu mau apa? Mau uang? Mau gedung? Atau mau tempat salon ini? Saya mau bayar minggu depan Pak. Saya akan lunasi semua hutang saya. Coba. Cocok. Mungkin cincin yang aku sediakan sudah cocok terhadap jari kamu. Cincin Pak. Benar. Kenapa? Nggak apa-apa Pak. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Saya itu nggak mau sama Pak Adi. Tata, kalau kamu tidak mampu membayarnya, sudah saya katakan, kamu akan menjadi istri saya. Mau tidak mau, kamu tetap menjadi istri saya. Tapi Pak, saya janji Pak, saya itu nggak bohong kok. Saya minggu depan bayar semuanya Pak. Janji, janji, dan janji. Saya tidak mau menerima janji kamu lagi. Intinya, kalau kamu keberatan, kamu tidak mau jadi istri saya, kamu harus bayar semua utang kamu. Dan juga, kalau kamu tidak mampu membayarnya, sudah saya katakan, kamu besok menjadi istri saya.
Saya janji Pak, minggu depan. Saya tidak mau Tah menunggu waktu minggu depan dan minggu depan. Intinya, aku ingin memiliki keturunan dengan kamu, Tata. Kamu paham? Iya Pak. Ya sudah, jika kamu paham. Arum! Arum! Iya Pak Vero. Kamu tahu saya datang ke sini mau apa? Nggak tahu Pak. Kamu sekarang pura-pura bodoh. Aku sudah cukup mengeluarkan banyak uang terhadap diri kamu untuk rencana yang aku inginkan. Tapi apa semua? Semua hanya halusinasi yang aku dapatkan. Iya Pak, saya mengerti Pak. Tapi tolong Pak beri saya kesempatan satu kali lagi Pak. Kesempatan apa yang kamu inginkan lagi? Aku sudah mengasih waktu yang cukup banyak terhadap diri kamu. Supaya apa? Supaya keinginan aku itu tercapai. Iya Pak. Tapi semuanya itu hanyalah halusinasi terhadap aku, Rum. Uang! Kamu minta uang. Semua aku cukupin untuk diri kamu. Tapi semuanya apa? Semuanya tidak dapat hasil. Pekerjaan kamu itu nol. Sekarang, mau tidak mau, kamu harus mengembalikan uang yang aku berikan terhadap diri kamu. Uang Pak? Pak Iya. Vero, janganlah Pak. Saya mohon banget sama Pak Vero. Jangan Pak. Saya akan berjanji akan secepatnya Bapak menikah dengan Meli Pak. Aku gak butuh janji dari kamu, Rum. Yang aku butuhkan itu Meli. Kalau kamu tidak sanggup mengembalikan uang dari aku akan membawa diri kamu ke dunia malam. Pak. Dan aku akan menjual diri kamu. Jangan Pak, jangan seperti itu. Supaya uang aku kembali. Apapun akan aku lakukan hanya demi uang serta wanita yang aku idam-idamkan. Pak, sabar ya Pak, sabar ya Pak. Saya akan segera telepon Meli sekarang juga Pak, supaya Meli bisa menikah sama Bapak secepatnya Pak. Udah, semua sudah basi. Janji kamu dan pekerjaan kamu nol. Yang aku dapatkan cuma omongan mulut manis kamu. Kamu Iya, Pak. mulutnya dan lidah kamu sama seperti gula aren. Warnanya coklat, kemerah-merahan. Cuma manis doang. Setelah itu, setelah dirasakan, tapi dibuang. Pak, Bapak duduk dulu ya Pak. Biar saya telepon Meli sekarang juga Pak. Silahkan Pak. Paham kan maksud saya? Iya Pak, paham. Besok saya tunggu di acara pernikahan kita berdua. Saya tidak setuju. Siapa yang tidak setuju? Saya. Pak, Ngapain kamu di sini, Di? ini Pak, ada kepentingan Pak Kepentingan apa? dengan Ibu Tata. Saya sudah mendengar ceritanya tadi. Masih mau di sini? Ya sudah, Mbak. Kalau begitu lunas semuanya. Gak usah bayar, gak usah bayar. Lunas, Pak? Iya, lunas. Permisi ya Pak, permisi. Gak jadi nikah ya Pak? Gak jadi. Alhamdulillah. Mel, dia kok takut ya sama gelandangan ini? Aneh banget gelandangan kamu. Kalau ngomong itu jangan bisik-bisik. Kencengin dong suaranya. Bajunya kebesaran deh. Apa aku ambilin yang lain? Gak usah deh. Ini aja. Sebentar deh. Kamu tuh emang sebenarnya siapa sih?
Aku. Iya, kamu. Kenapa orang tadi tuh bisa takut sama kamu? Orang yang tadi. Dia itu adalah kenalan lamaku. Dan aku orang yang kamu tolong di jalan. Mel, kayaknya pria yang kamu pungut ini kayaknya bukan pria biasa deh, Mel. Ya, aku ngerasanya juga seperti itu, Tah. Tapi dia siapa ya? Katanya kamu nemu. Hei, kenapa kalian bisik-bisik? Kalian lagi ngomongin apa sih? Enggak kok, aku lagi nanya harga makeovernya berapa. Ya udah Tah, makasih ya, aku pamit pulang dulu. Ayo. Oh iya. Hati-hati ya, Mel. Iya. Inilah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini, berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah Gimana sih tempat Mel itu lama banget. Pergi kemana ya dia? Wah, udah diangkat lagi. Ini Pak, ini sudah datang Pak. Kenapa? Masih tanya kenapa lagi? Kenapa laki-laki nggak bertanggung jawab ini ada di sini? Siapa yang tidak bertanggung jawab? Nona, sini dulu. Sini. Kakak ngapain sih nerima dia di rumah ini? Emang kenapa sih? Lepasin. Kamu tuh kurang ngajar banget ya. Kita ini tidak ada hubungan apa-apa ya. Jadi kamu tuh nggak berhak megang-megang aku. Mas tahu, kita memang nggak ada hubungan. Tapi setidaknya kasih kesempatan Mas untuk mendekati kamu dan untuk menseriuskan diri kamu. Oh, serius terhadap aku? Kamu aja emang suka main cewek di dunia malam. Aku harus percaya omongan kamu. Meli, jangan melibatkan pekerjaan saya atas pendekatan aku terhadap diri kamu. Itu semua semata-mata demi apa? Demi kemakmuran dan kesejahteraan, apalagi kecantikan diri kamu, Nona. Kak, aku kan sudah bilang kalau aku tuh nggak mau nikah sama pria ini. Kamu kenapa menolak perjodohan ini, hah? Ya karena aku sudah punya calon sendiri, Kak. Calon? Siapa calon diri kamu? Hah? Tidak ada di kota ini yang bisa membandingkan kekayaan sama saya. Jadi, tolong ya, hargai saya. Saya datang ke rumah kamu demi apa? Demi diri kamu untuk membuat keturunan nanti. Kamu minta dihargai, kamu saja nggak bisa menghargai wanita. Kamu minta diprioritaskan seperti putri yang baru datang dari atas kayangan. Aku bisa. Aku bisa. Aku kasih tahu ya terhadap kamu, aku sudah punya calon sendiri. Itu kan cuma omongan kamu supaya kamu menghindar dari aku. Ingat, orang kaya seperti aku bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik dari kamu. Tapi ini masalah hati aku. Kalau kamu punya pasangan, munculkan sekarang. Siapa yang kamu ancam, Vero? Bukan mengancam, Pak. Terus apa? Sini kamu. Maksudnya? Lagi ngapain kamu di sini? Ini, Pak. Bayar. Bayar apa? Pajak sawah. Loh. Bayar cabai, Pak. Apaan sih? Gak ada bertamu, Pak. Saya dengar semuanya. Kamu menggunakan kekuasaan kamu untuk menekan Meli. Iya, Pak. Ini saya cinta terhadap Meli, Pak. Meli sudah jadi milik saya. Jadi kamu jangan pernah sentuh dia. Baik, Pak. Gak jadi, Pak. Gagal. Kok Bapak jadi gagap seperti ini berbicara dengan laki-laki ini? Diam, Rom. Pak Ferry nih. Dia mempunyai perusahaan. Perusahaan. Saya tidak mau jati diri saya kamu bocorkan di sini. Loh, Sekarang jika kamu tidak ada urusan, pergi dari sini. Baik, Pak. Mari, pacar kamu. Hah? Pacar kamu. Loh, kok haha terus sih? Iya, Kak.
Masih ngapain kamu di sini? Dengar nggak Vero? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa aku ya? Permisi semua. Saya sekarang Pak mempunyai cinta kandas di tengah atasan. Aduh. Assalamualaikum. Kamu ngomong apaan Vero? Pamit pulang Pak. Kamu pikir saya teman kamu yang bisa dibercandain seperti itu? Enggak, cinta saya itu kandas Pak. Atau kamu akan kembali seperti 5 tahun yang lalu? Aduh, jangan Pak, miris sekali Pak hidup saya Pak. Pergi. Baik Pak. Sini kamu. Ada apa? Aku kan udah bantuin kamu, seharusnya kamu terima kasih dong. Aku tanya satu kali lagi ke kamu, tapi kamu harus jawab jujur ya. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Apa perlu identitas aku bilang sama kamu? Sejak dari awal, kamu kan nggak bertanya, langsung main bayar aku untuk jadi pacar kamu. Jadi ini pacar bayaran, Mel? Tidak. Terus? Memang dari awal dia memberikan uang terhadap aku, tapi aku tidak menerima uang itu. Dan sekarang aku minta pertanggungjawaban dia. Karena dia sudah mengajak aku jadi pacarnya, sekarang dia harus jadi pacar aku. Hah? Jadi pacar kamu beneran? Iya. Kamu yang memulai, kamu juga yang harus menyelesaikan. Kamu yang meminta, kamu juga yang harus menerima. Kakak setuju, Mel? Iya, aku mau kok jadi pacar kamu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam waktu 3 hari kita akan urus surat-surat pernikahan kita. Dan menjadi satu Pernikahan? Iya. Lebih cepat lebih baik bukan? Iya benar, lebih cepat lebih baik. Ya sudah, kita obrolin masalah ini di dalam. yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya.